Jadi tidak menanggapi isu-isu yang sekarang, ya. Bisa, jangan tanya lagi tentang isu private jet lagi, tidak ada itu ya. Nah, yang pertama bahwa Konferensi Waris Gereja Indonesia dalam kunjungan ini bekerja sama dengan Nuncio Apostolik Tata Suci Vatikan atau Kedutaan Besar Vatikan untuk Indonesia dalam membentuk panitia pada bulan April 2024. Ketua panitianya ada Bapak Ignatius Jonan dan sudah bekerja mempersiapkan segala sesuatu sampai saat ini. Ada 56 panitia inti dan 107 relawan inti. Sedangkan nanti ada banyak relawan-relawan lain itu yang berjumlah luar biasa banyaknya. Sampai ribuan karena termasuk dengan kur, dengan untuk acara-acara liturgi. Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah dan otoritas setempat. Dalam hal ini bersama dengan panitia KWI bekerja sama dengan pemerintah dan otoritas yang berwenang untuk mengatur logistik, koordinasi keamanan, transportasi, protokol kesehatan, dan publikasi media. Maka kita berterima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia yang telah menunjukkan kesungguhan hati dalam menyambut Sri Paus Fransiskus dan pemimpin gereja tetapi juga pemimpin negara Vatikan. Jadi kita di backup luar biasa. Bahkan saya dengar juga untuk mendukung kelancaran misa pada tanggal 5 Jakarta DKI sudah mengumumkan alternatif kemungkinan untuk work from home pada tanggal 5 September ya. Mudah-mudahan untuk memperlancar. Kemudian dalam koordinasi internal dan persiapan rohani, Gereja Indonesia pertama-tama diminta untuk berdoa untuk kelancaran Sri Paus Fransiskus. Di samping kelompok panitia yang aktif, ada kelompok doa juga yang sekarang sudah mulai berdoa dan nanti secara intensif pada tanggal 3 sampai tanggal 6 itu dari pertapaan CSE Cikanyere 24 jam berdoa untuk kelancaran segala macam kunjungan. Di keuskupan dan paroki juga mengadakan katekese dan formasi rohani. Maka ada banyak diskusi, konferensi, hari studi berkaitan dengan Sri Paus. Karena kedatangan Sri Paus ke Indonesia yang dipentingkan bukan soal kunjungannya semata, itu juga penting dan perlu dan banyak orang menantikan, tetapi bagaimana mensosialisasikan berbagai ajaran dan mempraktekannya di dalam hidup kita sehari-hari. Sedangkan ke Indonesia tidak ada misi khusus selain misi kemanusiaan, misi persaudaraan, dan ini sudah diputuskan oleh Sri Paus Fransiskus untuk datang ke Indonesia atau rencananya sudah difikskan sebelum Oktober atau sebelum November yang lalu. Jadi sudah terjadi sebelum ada dinamika politik yang terjadi setelah Oktober. Pada waktu Oktober 2023, Monsinyur Sunarko bersama saya bertemu dengan Sri Paus Fransiskus, lalu berkata, Bapak Paus, kami Indonesia sudah siap untuk menyambut kedatangan Sri Paus sejak tahun 2020, karena rencananya adalah tahun 2020. Tetapi karena COVID, pada waktu itu juga September direncanakan, lalu batal. Lalu Paus pada waktu itu mengatakan, saya akan pergi. Lalu saya bilang, rencananya kapan? Bukan rencana, pasti akan datang. Nah, jadi memang sudah dalam agenda. Jadi kalau tadi dikatakan betul, nanti Bapak Kardinal menjelaskan bahwa Indonesia penting sebagai negara yang multi etnis, ya, multi budaya, bahasa, agama besar, mayoritas Islam, tapi menjadi negara yang relatif damai, ya. Jadi itu yang ada pada waktu Oktober yang lalu.
Ya. Nah, sementara saya mendengar dari Nuncio juga pada waktu itu bertemu di Roma, Bapak Nuncio berkata Paus akan datang ke Indonesia. Jadi sejak Oktober itu sudah rencana itu sudah dipastikan akan datang ke Indonesia. Jadi tidak menanggapi isu-isu yang sekarang, ya. Bisa, jangan tanya lagi tentang isu private jet lagi, tidak ada itu ya. Tidak ada. Jadi untuk kemanusiaan misi ini, maka tema ini yang diungkapkan tadi oleh Bapak Kardinal itu, bagaimana membawa harapan. Mudah-mudahan justru ini adalah kesempatan bagi bangsa Indonesia dihargai luar biasa oleh Sri Paus dengan kedatangan ini. Siapa tahu bangsa Indonesia ini bisa menjadi agen untuk di Asia Tenggara atau Asia Pasifik untuk agen persaudaraan kemanusiaan.